21 Mei 2025 saya balik dengan pembahasan XAUUSD. Equilibrium sudah di break, artinya apa? Artinya dia akan bermain di sideways yang lebih atas dan potensial dia bergerak untuk naik lebih tinggi terbuka lebar, which is a good thing. Saya sangat suka kalau misalnya dia sudah bentuk kayak gini. Kenapa? Karena memang sudah confirm. Jadi sideways di sini kemarin break, ketahan, lalu dia fake breakout. Ada base lumayan lama dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasanya dia bullish. Artinya memang confirm bahwa base ini adalah base yang kuat 3200. Dan sekarang dia sudah makan titik tengah di 3288, bergerak rilis signifikan sampai ada di harga 3300-an lagi. Kemana target selanjutnya? Seandainya ini sekuat sama pembentukan yang kemarin-kemarin, gampangnya adalah kita ngeliat hal yang sama. Kayak gini teman-teman. Ya, kita lihatnya adalah dari pembentukan yang sudah terjadi sebelumnya. So, kalau misalnya kita pakai rentang harga, pergerakannya will be the same. Pergerakannya akan sama, tidak akan berbeda. Dimana target tertingginya akan ada di all time high, which is di 3430. All time high basically dari closingannya ya. Saya tidak ngomongin yang 3500 ini, no. Saya ngomongin basically dari closingannya. Jadi di sini. Jadi potensial dia bisa naik lebih tinggi ke 3400-an. Ini adalah pembentukan masih dalam sideways. Saya nggak ada ngomong berubah teman-teman. This is what we call sideways. Jadi atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, lama. Berbeda dengan pergerakan yang bullish seperti ini, ya. Berbeda dengan pergerakan yang mungkin bearish terus-terusan. Misalnya di sini, yang bearish terus-terusan. Ya, ini adalah pembentukan yang namanya sideways dan sidewaysnya sangat amat lebar. Seandainya dia berhasil lanjut mengalami bullish yang signifikan, target sampai 3400. If not, maka dia akan balik maning, drop lagi ke bawah 3200-an. Patokannya yang penting adalah 3288 sudah dilewati. It's actually a good momentum ya buat gold melihat adanya buyer-buyer yang semangat seperti ini. Jadi tendensi saya tetap sebenarnya masih pada sideways, tapi sekarang bullishnya jauh lebih better. Ya, bayarnya jauh lebih better di dalam daily-nya. Kita beralih ke Wanda kita ke H4 kita ngomonginnya di naked chart. Basically di naked chart ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini adalah Selasa jam 12. Artinya dari jam 12 siang sampai jam 8 pagi hari ini ya, dia hanya bergerak bullish, closingannya always bullish. Berapa kali yang dia lewat? Pertama dia lewat supply kuat di sini 3246, berhasil break. Di sini dia retest nggak berhasil break, dia drop lagi. Tapi 3246 berhasil di break. Lalu ke retest kedua di 3258 langsung dihajar satu candlestick, which is a good things. Ya. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini beberapa gap yang terbentuk berhasil ditutup. Dan nextnya akan bergerak terus-menerus tinggi sampai dia makan level supply yang masih fresh ini 3336. Nanti kita akan lihat di H1 sebagai level kita menjalankan entry-nya kita. Oke, sekarang kita akan masuk di H1 tempat kita melaksanakan entryan yang kita jalankan. Beberapa akan saya hapus ya yang di bawah-bawahnya ini. Kenapa? Karena noise kebanyakan. Ini juga. Nah, biar kita bisa fokus dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terbentuk sekarang. Ya, ini hapus, semuanya dihapus saja biar enak mata memandang. Nanti kita tinggal gambar ulang kalau misalnya memang penggambarannya penting. Now, ini adalah bentukan yang terjadi di XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan hanya bullish aja. Ya, hanya bullish aja yang terjadi. Di sini ada fair value gap yang really significant, which is kalau misalnya kalian perhatikan di sini fair value gapnya sudah hampir mau ditutup sepenuhnya. Ya, di sini sudah hampir mau ditutup sepenuhnya. Apakah dia bisa bergerak lebih tinggi lagi untuk menutup full? We never know. Tapi hampir ditutup sepenuhnya untuk fair value gap yang terbentuk ketika di malam hari. Now kita mulai lihat untuk level-level yang sudah terbentuk. Pertama kita akan ngomongin level buy-nya dulu aja deh teman-teman. Ya, kita akan ngomongin level buy-nya dulu aja karena lebih gampang buat kita lihatnya dari pembentukan yang terjadi. Bullish, ketahan sedikit, baru lanjut dia bullish. So I think there's actually a level here yang bisa kita perhatikan. Kita pasang terlebih dahulu ini di 3273, which is still far away. Ya, still far away dari pembentukannya. Saya pasin aja 3273 di sini sampai ke 3275 di sini. Ya, ini adalah zonanya. Kalau misalnya dia drop, kemungkinan besar dia akan makan sampai level sebawah itu. Itu yang menurut saya akan jadi level terdekatnya. Kita balikin lagi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya bahwa secara pembentukan ini sudah bullish yang bagus.
Ya, jadi dia bentuk bullish yang bagus, selalu mengalami penguatan yang signifikan. Kalau misalnya kita ngelihat dari beberapa key level yang ter breakout sebelumnya di sini, ini kalau saya tarik sampai belakang kan sebenarnya totally the same lah ya, di sini dan di atas ini. Jadi ini 2 key level yang dia berhasil break. It means dia mampu untuk melanjutkan penguatannya, dan it's actually a good things dia mampu sekuat itu. Dan ini adalah level ketika dia nge-retest beberapa kali sebelum dia masih ketahan di atasnya. Jadi kita marking juga this one and this one. Teman-teman bisa perhatikan sama seperti pembentukan di bawah sini, ketahan beberapa kali. Jadi kita naikin. Nah, ini ada di 3285, 3287. Kita pasin. Nah, oke, sekarang saya akan punya patokan 3287, 3285, 3275, 3273 sebagai zona buy high risk-nya saya. Ya, ini adalah 2 zona buy high risk saya yang akan saya patok sekarang dulu. Untuk area sell-nya di mana? Teman-teman bisa melihat di sini fair value gap-nya signifikan. Dia cuma sebatas makan-makan dikit aja. Apakah dia berhasil break? Belum. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita bisa marking pertama zona ini dulu. Ya, this is the first zone yang kita bisa marking, which is ada di 3325, 3323, sorry. Nah, 3325, 3323 sebagai our first zone seandainya dia akan makan setinggi itu. Ini sell pertama, sell kedua adalah within this kind of level. Kalau misalnya kita tarik untuk untuk Fibonacci retracement-nya, berarti kan kita tarik from this one to this level, sejauh itu. Jadi kita tarik dari sini sampai paling bawah di sini. Ya, teman-teman bisa perhatikan sebenarnya 79-nya itu sudah berhasil di retest, itu di 3299, which is a good things. Ya, which is a good things. Jadi potensial dia bisa bergerak untuk melanjutkan penguatannya masih terbuka lebar. Makanya saya bilang saat ini yang kita perlu perhatikan adalah beberapa key level yang sudah terbentuk sekarang. Ya, jadi kalau misalnya saya bisa patok level yang di atasnya within this one, ini saya tarik seperti ini. Saya ambil dari 2 zona ini sama ini, tarik ke atas. Nah, kita makan 3340, 3342. Ya, this is the zone yang akan kita perhatikan untuk hari ini. Lebar semua teman-teman, tentu karena pergerakannya juga sangat signifikan. Dia terus-terusan bergerak naik ke atas, maka kita bisa ngeliat mungkin dalam time frame yang lebih rendah nanti ya. Tapi untuk sekarang zona buy high risk 3287, 3285, 3275, 3273 selama 87 dan 75 tidak di breakout dia satu, simple. Sell high risk 3323, 3325, 3340, 3342 selama 3323 dan 3340 tidak di breakout di H1, simple. Now ngomongin di time frame yang lebih rendah, kalian lihat ya, signifikan. Jadi perlu ditutup-tutup dulu, dan ini nampaknya bagus banget teman-teman. Dia nutupnya bertahap. Nah, kita lihat di M5. Di M5 pun juga the same, sama. Ini di M5-nya dia kebukanya gap ya, karena kan pembukaan Senin. Jadi kalau misalnya dia bisa nutup, it's actually a good things. Jadi menurut saya sih, apakah ada zona yang bisa kita manfaatkan untuk entryan seperti sell atau buy yang sifatnya adalah high risk, atau misalnya bahkan zona untuk medium risk? I don't think so. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini turun sampai paling bawah, 79-nya di 3308, which is this is the highest levelnya, 3308 dengan 3314 sebagai level tertinggi yang pernah dia hit, ya kan? Jadi ini mungkin kalau misalnya saya bisa patok bagi teman-teman sekalian, dia drop signifikan, ketahan, baru balik bullish. Ini kalau misalnya 3308-nya stay strong, mampu mempertahankan pergerakannya tanpa berhasil di breakout, maka ini adalah potensial atau possibilities makan sell untuk scalpingnya aja. Sedangkan buy scalping ada di mana? Semuanya ada di bagian bawah. Anggap teman-teman ya, ini adalah level tertinggi yang akan dihit. Anggap sampai sini. Maka 79618-nya ada di level-level bawah yang masih fresh. So, apakah ada zona untuk scalping? It's actually yes, ada. Beberapa ada. Tapi menurut saya lebih better untuk menunggu terlebih dahulu. Ya, tapi tetap ya, karena memang zonanya still in the fresh one, saya akan tetap marking sebagai area-area yang mungkin bisa nanti teman-teman manfaatkan kalau misalnya teman-teman ingin menjalankan trade-nya. So this one saya akan turunkan 3299, 3301, nah level yang baru, dan nanti di level-level yang bawah saya akan lebih banyak pasang yang buy. Kenapa? Karena kalau misalnya yang buy lebih memungkinkan terjadi teman-teman, lebih memungkinkan untuk terjadi ya. Jadi within this one juga ada, dan yang paling bawahnya nggak usah sih sebenarnya karena udah dekat sama buy ini kita juga. Sorry saya taruh
lebih bawahnya seperti ini. Nah, jadi yang lebih bawahnya lagi nggak perlu banget. Nah, ini saya matikan, dah ketemu. Sekarang patokannya adalah ini adalah zona kecil. Kalian lihat dari M5 saya ngambilnya 3301, 3299, 3293, 3292, sebenarnya 3294 sih. 3294 biar kita pasin. Nah, 3294 masing-masing semuanya zona jelas, dan ini adalah patokan untuk buy atau sell scalping. Ingat teman-teman, kalau misalnya saya ngomong scalping, maka patokan utama kita adalah dalam lower time frame. Dimanfaatkan di lower time frame untuk scalping. 5-10 pips profitnya cukup. Kalau misalnya kalian dikasih bonusan, contoh dia tiba-tiba drop langsung signifikan atau bullish langsung signifikan, dapat 30 atau 40 pips hitung sebagai bonusan, dan pastikan selalu konfirmasi di dalam lower time frame. Simple. 3314 ini adalah area tertingginya aja teman-teman, yang mana seandainya level ini berhasil di breakout, berhasil di sweep habis, tentu akan bergerak nanjak sampai ke area high risk kita ke 3320-an. Artinya apa? Ya ini sebagai patokan aja, nggak perlu di trading kan. Kalau misalnya dia memang break 3314 with a strong momentum, tentu akan bergerak lebih tinggi lagi, makan sampai 3323. Hanya itu aja. Oke, sudah, berarti sekian menurut saya cukup sih sebenarnya, karena pergerakannya juga bullish. Maka patokan kita pada hari ini adalah full focus on bullish, cari terus buy sampai memang ada perlambatan pertama di sini, di high risk pertama dan di high risk kedua kita. Kalau seandainya dua level ini berhasil di breakout, buy terus menerus karena target selanjutnya adalah 3400 kembali. Oke, semoga membantu buat teman-teman sekalian. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman dari publik, kalian bisa menonton ulang lagi videonya karena saya pasti akan re-upload untuk mappingan XAUSD ini.